Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu butu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Bapak Ibu jamaah salat Isya sekaligus salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat nikmat-Nya. Hari ini kita telah menyelesaikan siam kita 2/3 dari siam kita. Kita masuk ke seperti 10 yang terakhir. Tidak ada yang pantas kita ucapkan kecuali berdoa. Semoga apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu di antara nama-nama bulan Ramadan adalah Syahrul Ramadan, Syahrul Ibadah. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Karena di bulan inilah orang semangat beribadah nampak menonjol dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Jamaah sholat lima waktu, sholat tarawih penuh masjid maupun musola. Bacaan Al-Quran berdungung di mana-mana, di masjid, di musola, di rumah, dan lain-lain. Orang bersedekah lebih semangat, memberikan santapan berbuka bagi orang yang berpuasa, memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim, dan lain-lain. Tegasnya adalah di bulan ini semangat beribadah lebih menonjol dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Hal ini karena kita yakin bahwa di bulan inilah amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Rasulullah bersabda direkam oleh Imam Bukhari, hadis nomor 1904, Imam Muslim nomor 1151 dari Abu Hurairah. Nabi mengatakan, kullu amali bani Adam yudha'afu. Amal setiap anak Adam akan dilipat gandakan. Al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Satu kebajikan dilipat gandakan menjadi 10 kali semisalnya. Ila sab'imi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena dia itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Perhitungan matematika Bapak Ibu, kalau kita misalnya baca Al-Quran alif, lam, mim, 3 huruf kali 700, berapa Bu Pak? 2100 kebajikan, hanya alif, lam, mim. Bagaimana kalau kita membaca 1 juz? Bagaimana kalau kita khatam? Bukan hanya baca Quran, semua amal kebajikan di bulan ini dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, persoalannya adalah begitu Ramadan berlalu, semangat beribadah kita seperti pesawat, tidak menanjak atau datar, tetapi sebaliknya adalah menurun. Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang terjadi? Di bulan Ramadan masjid-masjid penuh, ketika keluar Ramadan kembali sepi. Yang semangat berjamaah menjadi malas berjamaah. Bacaan Al-Quran di rumah-rumah berubah menjadi suara musik. Yang dermawan di bulan Ramadan kembali menjadi pelit lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, maka tidak salah sebagian ulama mengkritik orang seperti ini
mereka mengatakan sebagai julukan Abdu Ramadan, yaitu hambanya bulan Ramadan, karena semangat beribadah hanya di bulan Ramadan. Disinilah Bapak Ibu, istiqomah itu perlu kita butuhkan, perlu kita laksanakan. Bagaimana caranya? Yang pertama, rubahlah pemahaman kita tentang ibadah Ramadan. Masih banyak umat Islam yang memilih pemahaman yang keliru tentang Ramadan. Mereka beranggapan bahwa ketika mereka telah berpuasa sebulan penuh sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka begitu masuk bulan Syawal, mereka yakin bahwa ampunan surga sudah di tangan. Dan saat itulah kemudian orang menjadi malas untuk beribadah. Padahal Bapak Ibu, di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang menunjukkan bahwa ketika orang berpuasa sebulan penuh, maka pasti menjadi orang yang bertakwa dan pasti masuk surga. Bapak Ibu, mari kita lihat ayatnya. Al-Baqarah ayat 183. Di akhir ayat, setelah perintah berpuasa, Allah mengatakan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalimat ini, ungkapan ini terdiri dari dua kalimat. Yang pertama, la'alla, yaitu kalimat taraji, kalimat harapan, bukan kepastian. Yang kedua, tattaqun, menggunakan fi'il mudhari, yang menerangkan pekerjaan yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Maknanya adalah orang yang berpuasa selama sebulan penuh dengan benar, kemudian nilai-nilai ketakwaan yang selama Ramadan diperoleh, dibuktikan, diaplikasikan dalam 11 Ramadan ya, 11 bulan yang akan datang, itulah orang yang diharapkan menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, sadarilah bahwa sebaik-baik amalan adalah yang dilakukan secara berkelanjutan atau istiqomah. Kelanjutan amal kebajikan adalah merupakan hal yang harus kita lakukan. Mengapa demikian? Ini menunjukkan tekad dan niat untuk berbuat. Disinilah Bapak Ibu, kebajikan itu tidak dinilai karena banyaknya amal yang dilakukan, tetapi dinilai dari keberlanjutannya. Amal kebajikan sedikit, kalau dilakukan secara kontinu, lebih baik dari amal yang dilakukan secara banyak, kemudian stagnan. Karena amal kebajikan yang sedikit, dilakukan secara kontinu, akan menimbulkan kebajikan-kebajikan berikutnya. Sebaliknya, amal kebajikan yang banyak, tetapi stagnan, lama-kelamaan akan hilang, tergerus pelan-pelan. Itulah makanya Rasulullah pernah mengatakan, direkam oleh Imam Bukhari, hadis nomor 6464, Muslim 2818 dari Aisyah, Nabi mengatakan, saddidu wa qaribu, tempuhlah jalan yang lurus, mendekatlah, wabshiru, dan bergembiralah. Fa innahu la yudkhal jannata akhadun amaluhu, tak seorang pun amalnya bisa memasukkan dia ke dalam surga. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Qala wala ana, kata Nabi, termasuk saya juga tidak. Illa ayataghammatanillahu minhu birahmah, kecuali atau cuma Allah telah melimpahkan rahmat kepadaku. Wa'lamu anna akhabbal amali ilallahi atwamuhu wa in qalla, ketahuilah sesungguhnya amal kebajikan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara kontinu. Yang kedua, Bapak Ibu, sadarilah bahwa amal-amal sunnah itu besok pada hari kiamat menjadi pelengkap bagi amal-amal kewajiban yang masih mengalami kekurangan. Dalam agama Islam ada kewajiban dan ada kesunahan. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ada zakat wajib, ada zakat sunnah, yaitu sedekah, infak, dan lain-lain. Ada haji wajib,
juga ada haji sunnah yaitu umroh dan lain-lain. Bapak Ibu, kesunahan-kesunahan itu memiliki kedudukan yang sangat penting, yaitu besok di hari kiamat ketika amal kebajikan kita, amal yang wajib kita mengalami kekurangan, disitulah fungsinya untuk menambal kekurangan amal-amal yang wajib. Di dunia ini tak seorang pun tahu bahwa seluruh amal kewajibannya itu sempurna. Oleh karena tidak ada orang yang tahu bahwa amal-amal wajibnya itu sempurna, disinilah pentingnya kita banyak melakukan kesunahan. Nabi pernah mengatakan, direkam oleh Imam Abu Daud, hadis nomor 864 dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah. Nabi mengatakan, sesungguhnya amal perbuatan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah amal sholat. Allah Azza wa Jalla berfirman, padahal dia zat yang maha mengetahui, lihatlah sholat hambaku, apakah sempurna pelaksanaannya atau mengalami kekurangan. Jika sempurna pelaksanaannya, maka tulislah sebagai sholat yang sempurna. Jika terlihat kekurangan di dalam sholat fardunya, Allah pun berfirman, perhatikan kalau hambaku melakukan amal sunnah, maka cukupkanlah kekurangan sholat fardu dengan sholat sunnahnya. Kemudian perlakukan amal yang lain seperti itu. Yang keempat, Bapak Ibu rahimakumullah, pahamilah bahwa amal sunnah akan melahirkan pahala yang sangat besar. Sebagai contoh, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya direkam oleh Imam Muslim, hadis nomor 725 dari Ibu Aisyah, Nabi mengatakan, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, kalau kita jual nilainya, itu lebih utama dibanding dunia dan seisinya. Persoalannya, siapa yang mau beli dunia? Baru 2 rakaat sebelum subuh, Bapak Ibu. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man tasaddaqa bi adri tamrotin min kasbin thayyibin. Barang siapa bersedekah hanya sebutir kurma dari hasil usaha yang halal, wala yaqbalullahu illa thayyiba, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha yataqabbaluha biyaminihi, dan Allah akan menerima sedekah dengan sebutir kurma tadi itu dengan tangan kanannya. Summa yurabbiha li sahibihi, kemudian Allah mengembangkan untuk pemiliknya. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana salah seorang di antara kamu membesarkan anak kudanya, hatta takuna mithlal jabali, sehingga sampai sebesar gunung. Jadi Bapak Ibu, walaupun amal kecil, sebiji kurma, kalau kita ikhlas, kita berikan, kita sedekahkan dari usaha yang halal, nanti lama-kelamaan pahalanya adalah sebesar gunung. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, pahamilah bahwa menjalankan amal-amal sunnah dapat meninggikan derajat pelakunya, menghapuskan dosa dan kesalahan, dan pada akhirnya memasukkan pelakunya ke dalam surga. Sebuah hadis Nabi mengatakan ketika beliau berpesan kepada Thauban bin Abi Tolhah yang bertanya kepada beliau tentang aman apa yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Nabi berpesan, alaika bikasrati sujud lillah. Hendaklah kalian memperbanyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Tidaklah engkau sujud kepada Allah 1 kali saja. Illa rafa'akallahu biha darajah. Kecuali dengan 1 sujud itu Allah akan angkat derajatmu 1 tingkat. Wa khatta anka biha khati'ah, dan Allah akan hapus darimu 1 kesalahan. Di dalam hadis yang lain direkam oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkan salam, wa atimut ta'am, berikan makan orang yang kelaparan, wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika orang sedang nyenyak tidur. Apa kata Nabi? Tadkhulul jannata darus salam,
pasti kamu akan masuk surga dalam keadaan selamat dan sejahtera. Di dalam surat Hud ayat 114 Allah mengatakan, wa aqimis shalah, dan tegakkan salat, tarafayin nahar wa zulafa minal lail, pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ingatlah, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan sedikit tapi ada manfaatnya. Mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.